Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarduhu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kameranya kotor itu Ustaz, bukan kotor, ini efek blur. Nah, baik. Masih putar bab tentang tiga yang kita bahas malam, tentang masih seputar surah. Semalam kita bahas bahwasanya ada satu dosa, yang dosa itu orang lain yang melakukan kesalahan, kita juga kecipratan dosanya, namanya prasangka. Bukan orang kesalahan, orang lain yang mendapatkan peristiwanya, kita yang berdosa gitu loh. Oke, namanya apa dosanya? Prasangka. Orang lain yang mengalami peristiwanya, kitanya yang berdosa. Nah, itulah dia. Maka jangankan kita, mereka yang tinggal dan hidup bersama Rasulullah saja tidak terlepas dari hal tersebut gitu loh. Nah, maka dan itu tidak hanya terjadi sekali, sebagaimana biasanya ketika sahabat menanggapi keputusan Rasulullah yang condong katanya tidak adil. Mereka lantas melayangkan protes kepada Rasulullah, namun setelah Rasulullah menjelaskan apa maksud dan tujuannya, mereka bisa menerimanya, bahkan menyesali aksi protesnya. Tapi sayangnya berarti udah kecatat sebagai sebuah prasangka. Itu yang mengerikan. Oke, orang lain yang mengalami peristiwanya, kita yang menanggung dosanya. Apa namanya? Nah, itu cara berpikirnya. Merujuk pada buku Akhlak Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim, pada saat perang Hunain Rasulullah memberikan unta untuk Al-Aqra bin Habis dan Uyainah, masing-masing 100 ekor unta. Ternyata keputusan Rasulullah memberikan 100 ekor unta itu dianggap tidak adil bagi para sahabat. Mereka bahkan menuduh Rasulullah kalau pemberian itu tidak dilandasi untuk mendapat ridha Allah. Kebayang nggak kita? Rasulullah difitnah, Rasulullah di apa? Di dituduh melakukan sebuah keputusan yang tidak berdasarkan ridha Allah. Balik-balik prasangka itu terjadi ketika di dalamnya ada kaitannya dengan harta. Oke, usai perang ada seseorang sahabat yang mendatangi Rasulullah. Lalu dia protes karena Rasulullah memberikan unta kepada Al-Aqra bin Habis dan Uyainah. Sementara Juail bin Sarakah, ya kan, tidak dikasih unta barang seekor pun. Ada dua orang setelah perang Hunain dikasih tak tanggung-tanggung. Masing-masing berapa ekor? 100 ekor. Yaitu Aqra bin Habis dan Uyainah. Siapa namanya? Aqra bin Habis dan Uyainah. Masing-masing berapa ekor? 100 ekor. Sementara ada sahabat yang lain bernama Ju'ail bin Sarakoh. Kan Sarakah ya, Sarakoh. Ini Ju'ail bin Sarakah. Kan. Ju'ail bin Sarakoh. Dan orang-orang dulu ini Masya Allah ya, double lipatnya. Nah, tak dikasih satu ekor pun. Lantas Rasulullah menjelaskan mengapa dia melakukan itu. Kata Rasulullah,
Ju'ail bin Saraqah sudah mantap dan kokoh keislamannya. Coba lihat. Sehingga tidak perlu diberi harta benda. Sementara Uyaina dan Al-Aqra diberi unta masing-masing 100 ekor agar keislaman mereka menjadi kuat karena mereka termasuk al-mu'allafa qulubuhum, orang-orang yang terluka hatinya, sementara Ju'al bin Saraqah tidak. Oke? Padahal Ju'al tak masalah. Yang sering jadi masalah siapa? Orang lain. Tak adil ya Rasulullah ya. Ya kan yang dikasih cuman Akro sama Uyainah, Ju'al tada, anda gitu cara berpikirnya. Karena Rasulullah tahu kado ini diberikan untuk memantapkan setiap pemberian Rasulullah dalam rangka menggiring sahabat atau orang yang mendapatkannya mendapatkan keimanan lebih, kayak gitu kawan-kawan. Nah, itu sekali dia setelah perang Hunain. Dan kawan-kawan lihat begitu cara cara seorang pemimpin berpikir. Nah, oh ini udah mantap dah imannya. Jadi segala kebaikan itu dalam rangka mengantapkan keimanan seseorang. Tidak masuk akal gitu kan, barang seko pun gitu loh. Tapi tidak, memang begitu Allah ngajarkannya. Itu udah mantap dah. Dia harusnya posisi bukan lagi menerima, ya kan? Posisi si Ju'ail bin Saraka justru adalah orang yang beri. Begitu pula di saat perang berikutnya lagi, yaitu perang Hawazin. Di mana Rasulullah memberikan gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Harta yang didapatkan setelah hasil dari sebuah kemenangan perang. Itu kepada muhajir dan al-mulafa kulubuhum. Pada muhajir dan mu'allafa kulubuhum itu adalah orang-orang yang tersakiti hatinya. Nah, sementara kaum Ansor tidak mendapatkan bagian. Tentu saja hal ini memicu prasangka buruk. Gelombang protes pun terjadi di kaum Ansor. Bahkan Hasan bin Sabit membuat syair kritikan untuk Rasulullah karena kebijakan itu dianggap tidak adil dan berat sebelah. Dan lebih mengutamakan kaumnya sendiri. Jadi, siapakah yang dinamakan kaum muhajirin tadi di saat hijrah? Mereka itulah mu'allafa qulubuhum, orang-orang tersakiti hatinya karena aku pindah bersama Rasulullah, tinggal semua barang-barangnya, banyak keluarga yang tertawan dan sebagainya. Maka cara Rasulullah menghiburnya ketika dapat hadiah, dapat ghanimah, orang-orang muhajirin. Jadi Rasulullah kan udah pindah ke Madinah. Madinah ini kaum Ansor. Ansor itu kaum-kaum penolong. Memang udah berezeki, lebih cukup, tidak ada tekanan hidup sebagaimana dibandingkan orang-orang di Mekah. Lalu ketika dapat menang, kalau pakai kaidah di dunia harusnya kan yang nolong lah, aku balas. Tidak. Ternyata Rasulullah diajarkan oleh Allah menghadiahkan kepada kaum-kaum muhajirin tadi. Sehingga terjadilah gelombang protes yang sangat dahsyat oleh para sahabat kayak gitu ya. Sampai dibuat kritik. Nah, lalu Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansor menghadap kepada Rasulullah. Lantas memberikan tahu tentang hal itu. Rasulullah lantas menyuruh. Jadi saat lapor, ya Rasulullah, kawan-kawan tidak terima nih. Kok engkau tidak adil? Kau kan Rasul. Kau kan wali Allah. Kenapa pula kami yang menolong kamu, kami yang menampungmu, malah kami yang justru tak kau perhatikan. Tak ada hadiah. Malah mereka yang baru datang, mereka yang numpang, mereka yang tamu di tempat kami, ya kan? Ya kan? Malah kau berikan. Apakah karena mereka tuh kaum kau? Itulah bahasanya. Sementara kayak bukan. Lalu Rasulullah menyuruh Sa'ad bin Ubadah untuk mengumpulkan kaumnya di satu tempat. Nah, kumpulkan tuh teman-teman kawan-kawan di Madinah. Setelah semuanya berkumpul, Rasulullah berdiri tegak di hadapan mereka kawan-kawan. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah tentang kebijakannya. Kata Rasulullah, mengapa kaum muhajirin dan mu'allafa qulubuhum yang mendapatkan bagian sementara kaum Ansor tidak? Itulah dia. Bayangkan, misalkan Nia yang capek-capek kerja, nyemankan,
Tiba-tiba pergi nemankan Bunda Mira membelikan oleh-olehnya untuk Alfi yang cuma santai-santai ya. Misalkan. Kan dalam hati, Bunda nih kita suruh nemankan dia belanja, ngangkatkan barangnya. Malah Alfi pula dibelikan coklat kita, bah. Ya kan, kue semprong pun tak ada. Oke, begitu cara berpikir ya, kawan-kawan. Lantas, wahai kaum Ansar, kata Rasulullah, tidakkah kamu merelakan sedikit saja harta yang bisa aku gunakan untuk menarik suatu kaum supaya masuk Islam? Ketahuilah saya sangat yakin dengan keislaman kalian, kata Rasulullah. Sehingga tak perlu mendapatkan bagian itu, kata Rasulullah dalam khutbahnya. Wahai kaum Ansor, tidakkah kamu rela orang-orang yang pulang bersama kambing dan unta, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah? Oke, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah orang kita nih balik itu sama aku, sementara kaum muhajirin ini tidak tinggal sama aku. Mereka pendatang. Demi zat yang Muhammad berada dalam kekuasaannya, kalau tidak ada takdir untuk berhijrah, tentu saya ingin menjadi orang Ansor. Kalau seandainya orang-orang melewati satu jalan dan orang-orang Ansor melewati jalan lain, tentu saya akan melewati jalan yang dilewati oleh kaum Ansor. Di akhir khutbahnya Rasulullah mengatakan, mendoakan agar kaum Ansor, anak cucunya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kaum Ansor menyimak dengan sesama setiap kata yang keluar dari mulut Rasulullah. Mereka membetulkan semuanya dan yang disampaikan Rasulullah rela atas kebijakannya. Setelah mendengarkan khutbah, mereka menangis terseduh-seduh dikarenakan kesadaran selama ini adalah bahwasanya yang lebih mahal daripada harta itu adalah ketika mereka lebih dekat sama Rasulullah. Sampai Rasulullah itu bilang, kalaupun kau tak mau, tukar ya, kau ambillah harta rampasan perang tuh, tapi aku balik lagi ke Mekah. Sampai segitunya Rasulullah tuh menyampaikan kawan-kawan. Akhirnya, apa yang harus dipilih jadinya? Nah, kata Rasul tuh bahasa yang buat harta tuh kayak gini, kurang ke akun yang ada di samping kita. Nah, kalau kau mau tukar aku tak apa-apa, gitulah dia. Maka berdasarkan dua kisah tadi, ada beberapa hikmah. Satu, Rasulullah tuh kalau mau beri kado, beri hadiah, tidak ada lain dan tidak ada bukan. Tujuan besarnya adalah supaya seseorang itu keimanannya tambah mantap. Oke? Yang kedua, jangankan kita. Rasulullah aja kena sangka. Gitu loh. Rasulullah aja kena hal bab prasangka tadi. Oke? Nah, gitulah dia. Maka kalau orang paham, harta tertinggi itu adalah wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah dan Rasulnya menjadi saksi, menjadi dekat sama kita. Disitulah sahabat tuh akhirnya menangis. Nah, maka jangan antum pikirkan, misalkan, kok Ustadz, kok Kiai, kok guru kita lebih dekat sama si ini. Enggak. Antum sudah mantap keimanannya. Begitu saya tak pedulikan malah gitu. Berarti malah dah hebat kan. Misalkan. Nah, oke. Berarti gitu cara pandangnya kawan-kawan. Nah, maka harus paham yang lebih mahal daripada harta adalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalau dulu Rasulullah, sekarang Al-Quran. Jangan gadaikan antara harta dunia dengan Al-Quran. Oke? Nah, sekarang itu ya sudah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, lantas gimana caranya supaya kita tidak terjebak dengan kehidupan yang ada prasangkanya? Karena ingat, dosa prasangka ini luar biasa. Kalaulah dosa yang disebutkan Allah, ya kan, dosa yang disebutkan Allah tuh yang bilang jangan dekati, jangan lakukan, itu pasti dampaknya besar, kawan-kawan. Nah,
Kira-kira menurut kawan-kawan sekarang, kita sudah tahu efeknya. Salah satu efek dari prasangka ini adalah terjadinya pecah belah. Oke, terjadinya pecah belah. Nah, sekarang pertanyaan saya, ngajak kawan-kawan, macam mana caranya supaya kita terhindar dari prasangka? Yang mana kira-kira? Banyak-banyak minta ampun. Oke, pagi. Oh, jangan gibah, Bang Suki. Mantap. Pagi kira-kira, Hah? Banyak amal soleh, yuk kita tulis ya, kita tulis, kumpulkan. Nah, banyak prasangka baik kepada Allah. Nah, jadi ini harus kita, setelah kita tahu akibatnya, mari kita pelajari tentang antivirusnya. Biasakan dalam menceritakan, dalam menyampaikan sesuatu, langsung kunci dengan antivirusnya gitu ya. Hmm. Satu tadi banyak ingat Allah, baca Quran, bagi kira-kira, ini terjelam prasangka, lihat sisi kebaikan, ingat dosa, memberikan uzur kepada orang lain. Berikan uzur tuh belapang hati, mengerti kondisi orang lain. Bagi kira, Hah? Jangan ikut-ikutan. Al-Isra 36, oke, apa lagi? Hmm. Bahkan dengan lantang di surah Al-Fat ayat 6. Surah 48 ayat 6 Allah menyebutkan Allah mengazab orang-orang munafik, baik itu laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap hmm, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Tak lucu lah masuk neraka gara-gara prasangka. Lucu nggak kira-kira? Dan neraka itulah tempat sebaik-baiknya kembali. Nah, gitu dia. Nah, maka gimana cara antivirusnya? Oke, jawabannya betul. Kita coba runutkan. Antivirusnya yang harus kita lakukan dalam keseharian, kita bisa nggak sih menghindar dari melihat peristiwa orang lain? Kita bisa nggak sih menghindar dari orang yang datang menceritakan keburukan tentang orang lain? Bisa nggak? Nggak bisa. Peristiwa itu depan mata kita, orang cerita buruk itu ngadu ke kita. Yang bisa kita lakukan adalah memfilternya, membentenginya terhadap stimulan. Stimulan itu penyebab lahirnya maksiat prasangka tadi. Ingat apa azab tentang dosa prasangka? Masuk neraka jahanam. Dah ya, udah cukup. Nah,
Jadi jangan lagi, maksudnya kita ini udah ngaji, makin dalam ngajinya. Sudah mulai berpikir maksiat itu bukan hanya membunuh gitu loh. Bahkan terkait misalkan dosa zina. Itu ya Allah terangkan, sebutkan. Harus ada buktinya. Nah, jangan pakai ngeliat ya. Oh, kalau memang ada valid buktinya, ada screenshotnya. Kalau screen bukti itu mata orang ngelihat, mungkin ada screenshotnya, ada fotonya. Nah, boleh. Baru kita tabayunkan, baru kita lurus. Itu pun harus diluruskan, didiskusikan, sampaikan. Orang dosa apa namanya korupsi, orang dosa ini. Nah, oke. Nah, ini betapa, bayangkan, jangan sampai ketidakpahaman kita, kebodohan kita terlibat dalam satu rangkaian sistem maksiat yang kita anggap itu bukan maksiat, yaitu prasangka tadi. Nah, dan Allah sudah sebutkan di surah Al-Fat, ingat teorinya tak boleh prasangka, surah berapa ayat berapa? 49 ayat 12. Lalu ada lagi tuh, bentar, sama itu teorinya. Janganlah kamu berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah oke. Lalu, nah, tuh, lihat ayat 36. Jadi ini teori-teorinya dulu. Sesungguhnya prasangkaan itu tak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jauh lebih baik jika di depan antum ada peristiwa itu dan antum mengatakan anna ukhibum fillah, saya mencintai kamu, langsung japri, langsung kontak, langsung responsif. Boy, benar kan dia begini? Nah, kalau betul, nah, serasa ndak asan untuk ini sayang, jauh tergelincir, ada apa, ada masalah apa, gitulah. Oke, gitu cara responsifnya. Lalu tadi hukum teorinya dua, surah Al-Hujurat ayat 12 sama Yunus ayat 36. Hukumannya, ah, 48 ayat 6. Apa hukumannya? Neraka jahanam. Bayangkan dosanya ini kelihatannya dosa besar apa dosa kecil? Kelihatannya kecil. Efeknya besar. Nah, ini dosa yang kelihatannya kecil, efeknya besar. Ada satu lagi, amal yang kelihatannya kecil tapi dampaknya besar. Apa itu? Hmm. Bagi ada yang paling basic sekali. Memaafkan. Oke, niat. Kelihatannya kecil, tapi efeknya niat. Oh, oh. Bukan niat. Heeh. Jadi ya. Siapa kakak paling cantik daerah kamu menurut kamu? Hah? Oh, dipaksa kan ya. Tapi pasti ada video habis orang buat tuh. Wah, gitu kan. Tahu ente hit, ente tahu-tahu ya urusan orang rumah ini. Antum tuh di Bogor hit. Nah, oke. Nah, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah bisa enggak kita menghindar melihat peristiwa keburukan orang lain? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak kita membendung ada orang cerita buruk tentang orang lain? Yang bisa kita lakukan adalah satu, dikoreksi dulu berita itu, surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, seberapa? Jika datang, coba antum lihat. Kadang tuh berita-berita datang yang begitu-begitu tuh, berita-berita yang agak bagus dan sensasional tuh, datangnya dari orang soleh, dari ustadz, dari kiai, atau dari budak-budak yang agak lucu dan menggemaskan. Nah, ya kan, sholat ada atau kajian ada, kita kajian aja duduk di motor ngomong atau di depan, boy, tahu enggak boy, oh, kan? Nah, tapi kan kita ngelihat orang-orang apa namanya, mereka-mereka yang jaga ketaatannya, yang solehnya ini, oke? Nah,
Maka jika ada orang-orang fasik datang, oke, periksa dulu dan teliti. Agar apa? Agar kamu tak menimpakan suatu musibah kepada kelompok yang lain, kepada orang yang disampaikan berita itu. Gitulah dia. Ya, kamu harus paham efeknya. Efeknya itu kalau tersebar, terluaskan, oh itu jadi gulungan jadi jariah keburukan. Bergulung. Maka terkadang mereka, ini catat, mereka yang terkadang menyimpan rahasia dan menyimpan amanah terlihat seolah-olah ikut dalam maksiat tersebut. Padahal mereka menyembunyikan agar jariah keburukan itu tidak melebar luas. Jadi macam mana caranya agar tak terjebak dalam gulungan prasangka yang diinginkan oleh setan dalam rangka tipu daya pecah belah? Maka satu, banyak-banyak ingat Allah. Betul. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Turunannya ya betul, membaca Al-Quran. Dah, di antara semua ini saya sederhanakan jadi tiga ya. Banyak-banyak ingat Allah termasuk baca Quran dalamnya. Ini dalam rangka dimensi iman. Antum lagi zikir, astagfirullahaladzim. Melekat di zikir, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kau datang, napuk lagi itu. Woi, woi, woi. Woi, woi, woi. Memang setan tinggi-tinggi lah sini. Dia ke zikir pun digoda. Tahu tak semalam Pak Imam? Pak Imam diceritakan. Ntar lo, aku selesaikan lo ya. Astagfirullahaladzim. Gimana? Bla 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 bla. Antum lagi dapat hype mendengarkan terkoneksi sama Allah. Seseorang yang lagi ingat Allah, maka dia cenderung punya kemurnian hati. Lagi zikir, langsung dapat berita, langsung diajak ngegibah gitu. Enak gak kira-kira? Udah enak. Responsif kita gerah. Nah, nggak seperti yang ente pikirkan. Kalau benar ente omong aja langsung. Nah, gitu cara jawabannya. Kalau benar balik kan. Jadi kalau benar begitu, ente sampai aja langsung. Nah, kena skakmat kan dia. Coba ente sampaikan, ngomong baik-baik. Kalaupun ente tak punya kapasitas menyampaikan, salah antum cerita ke saya. Gitu rumusnya. Kalau benar, ente sampaikan aja langsung. Kalau antum tak punya kapasitas menyampaikan, salah ente cerita ke saya. Gitu. Saya ulangi gimana rasanya? Kalau benar, ente sampaikan langsung. Kalau ente tak mampu menyampaikan, salah ente cerita ke saya. Cerita ke orang yang lebih kompeten. Aku nih apalah. Gitulah bahasanya. Ngomong? Kecuali memang yang kita diceritakan juga punya kapasitas untuk meluruskan itu. Itu yang saya dah tanyakan ke Buya Yahya kemana. Apa batasannya? Cerita kepada orang yang punya kapasitas buat menyelesaikan. Kalau tak ada, jangan antum sampaikan. Orang lain yang punya peristiwa, kita yang ber, berdosa. Apa namanya? Nah, saya ulangi. Orang lain yang punya peristiwa, kita yang berdosa. Banyak ingat Allah, baca Quran, ingat dosa itu bagian daripada ingat Allah semua, ya kan? Dan ketika kita melakukan itu, mendengarkan itu, tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya, tak ada juga sesuatu yang bisa kita ambil. Jadi gini, jangan pernah lakukan hal yang tak ada hubungannya menambah catatan surga kita. Itu namanya produktif. Tidak melakukan hal yang tak ada hubungannya dengan menambahkan saldo surga kita. Oke, banyak ingat Allah, banyak baca Quran, karena faskurullah katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak ingat Allah agar kau beruntung. Yang kedua, banyak amal soleh. Beberapa kali tuh, contoh kan, adalah adik-adik, bang, datang bang mau cerita. Entah kenapa beberapa kali, saya tahu nih budak ini cerita nih nak curhatkan A, B, C, D gitu loh. Entah pas dia datang tuh, Allah sibukkan, ada yang datang. Jadi saya terlindungi dari curhatan gibah tadi. Maha hebat Allah. Besok sampailah selesai. Nah, malam nih boy.
abang nih tak tempat dia nak cerita. Iyalah, itu nak gibah, maka Allah tak izinkan. Nah, banyak sibukkan diri dengan amal. Mereka yang jadi incaran iblis prasangka, mereka yang terbatas amalnya. Coba lihat. Jadi jangan antum pikir iblis prasangka itu nganggur-nganggur. Dia amat sangat produktif sekali namanya iblis prasangka itu. Betul nggak Bang Ismail? Nah, pasti ada mau ini. Oh, kan? Dari perangai dah ketahuan dah. Izin Kiai, mohon doanya Kiai. Tanggal malam Jumat Kliwon, saya merencanakan. Oh, kan? Bentar, bentar. Oh, izin Kiai. Nanti malam satu suruh. Kita nonton film Sundal Bolong sama-sama. Nah, oke, baik lagi. Jadi, mintalah sama Allah. Oh, ya kan? Rob, Robbi a'udzubika ya Allah. Robbi kul a'udzubika. Lindungi kami ya Allah. Dari apa? Minal zon. Dari prasangka. Minal zon. Dari prasangka. Karena iblis prasangka. Jadi iblis kan punya banyak daftar menu. Tak bisa tembus dengan riba. Dia bantai zina. Tak tembus dengan zina. Dia bantai dengan lalai meninggalkan Quran. Tak tembus lagi. Nah, yang paling banyak menyerang orang-orang yang sudah berhijrah, orang beriman, orang-orang yang sudah kelihatan soleh. Prasangka lah dia. Karena orang menganggap tak dosa dan seolah-olah itu maksiat orang lain dan saya ini dalilnya adalah nahi mungkar. Padahal dia belum selesai bacanya dan nak ngelihat efek dominonya luar biasa. Memang begitulah dia. Nah, maka apa yang harus dilakukan kedua? Banyakkan amal, sibukkan diri. Cuman kalau antum sibuk saksu tak sempat. Tapi kalau kita banyak temenung, banyak banyak terduduk, banyak melamun, nah gitulah tuh incaran. Nah ini nih daftar menu target nih, calon customer produk prasangka nih kata iblis. Oh ya apa buat? Nah itulah mikirkan masa depan nih. Jadi nak kawin besok nih. Ah. Tahu sih kau tahu nggak cerita no? Macam mana? Nah, gitu. Ketika dia sedang tak punya ide, tak punya gagasan, di waktu itu dia jadi gini. Orang yang sedang butuh duit jadi incaran iblis riba. Orang yang lagi kasmaran jadi incaran iblis zina. Orang yang lagi sibuk jadi incaran iblis lalai. Orang yang lagi temenung jadi incaran iblis prasangka. Jadi mana yang betul hidup itu? Temenung tak boleh, sibuk tak boleh. Tengah-tengah siratal mustaqim. Ada waktu duduk, diam tuh cuma ingat Allah. Ada waktu sibuk dengan produktivitas. Jadi banyak enggak? Kita butuh duit enggak kira-kira? Berarti iblis riba, iblis pinjol nyerang kita enggak nih? Sampai ada satu kampus tuh mahasiswanya tak bisa bayar kuliah, ditawarkan pinjol sama kampus segila dah kampus nih. Nah, itu di posting Bang Sabtu hari tuh. Bentar ya. Gila, saya bilang. Semua anak kaya. Rosa, Rosa. Hmm. Jangan-jangan ada di antara kita nih. Kampus melek teknologi. Ah, tunggal 18 tahun disuruh cuti atau bayar pakai pinjol. Gila kan kampusnya. Nah, saking kepintaran tuh. Viral, bayar uang kuliah di itu. Alamak, seperti kampus. Tantar ya Afwan, apakah kampusnya nyuruh? Sedang viral ketika OJK melaporkan nilai penyaluran fintech lending atas nama pinjol Indonesia sekarang mencapai 20 triliun pada Agustus 2003 dan menjerat 13,3 juta orang. Sekarang mahasiswa yang nggak bayar SPP, ya kan dengan banyak alasan atau belakang banyak dianjurkan pihak kampus untuk mengambil pinjol. Bagaimana nak mencetak generasi kayak gini? Hmm, masuk. Nauzubillah ya. Itu zaman sekarang.
Kan gila sama gila jadi ya. Bukan kampus ecek-ecek nih. Hmm. Tinggalkan pinjol biar gak benjol. Dia pintar buat baju dia. Tinggalkan pinjol. Oh, nanti Bang Wahid bikin tuh. Pasti bikin Bang Wahid tuh. Ada bajunya. Eh, tiba-tiba udah pakai dah dia. Tuh, nih kawan-kawan. Jadi iblis punya banyak daftar menu. Lagi butuh duit, maka setannya apa? Riba. Lagi kasmaran dan syahwat, setannya apa? Zina. Lagi temenong, tak punya kegiatan, gabut, apa setannya? Gibah, satu paket gibah dan sangka. Nah, lagi stres, setannya apa? Komar, cari kesenangan, mabuk, boy, udah lah. Mata nih, dikit alo. Hmm. Kenapa orang kayak gitu? Karena lupa dengan Allahnya, lupa dengan Tuhannya, dan aktivitas amalnya sedikit. Jadi kalau antum tidak dua hal ini, tidak punya banyak amal, siap-siap antum jadi bahan incaran. Yang ketiga, gimana cara terhindar dari prasangka? Jauhi circle yang tak produktif. Secara teknis itu. Jauhi circle atau lingkungan yang tak produktif. Boleh nggak? Cobalah kawan-kawan riset. Duduk, cari ada budak-budak kumpul di warung kopi, duduk dengarkan gitu. Kira-kira dia lebih banyak mikirkan negara ini, ya kan? Atau mikirkan hal-hal yang sesedih itu saya pernah beli kopi itu jam jam 11 mau Jumat. Sebelahnya berjilbab, satunya lagi banyak-banyak tuh cowok-cowok tak sholat Jumat tuh budak-budak nih ya. Gitulah kawan-kawannya. Sibukkan terus dengan kebaikan. Itulah kata kunci. Jadi orang-orang yang tak produktif siap-siap. Nah kata iblis. Ini market aku nih. Nah, oke. Dan ingat tadi apa kata Allah hukuman buat orang prasangka? Neraka jahanam. Surat berapa? Oh, Ustaz Sofi itu udah masuk ada. Tapi nggak tuh Bang Islam di Pak masa ya deh amal soleh sibuk kan. Gini daun deh. Aku umang. Dah, walaupun sekarang faktanya yang lebih banyak orang ngomong tentang negara, tuh sibukkannya dengan kebaikan. Gitu kawan-kawan. Jadi pahami maksiat zon ini bahaya sekali dan kenapa? Coba. Kalau kalau neraka itu kan sudah efek samping hasil akhir. Kenapa Allah sampai bilang saya ngajak kawan-kawan? Kenapa Allah sampai bilang jauhi prasangka? Kenapa lah kira-kira? Kenapa dosa ini disebut jauhi? Oke. Ah, apa? Karena dosa ini punya efek domino. Dia seperti bakteri, virus yang menyebar. Kalau kau mabuk seorang. Kalau kau judi seorang. Tapi kalau prasangka, dia itu nyebar, tup, pindah, melekat, pindah, viral, langsung ratusan komen. Nah, itu efeknya. Berapa besar jariah keburukannya? Kelihatannya kecil, tapi gulungan itu yang membuat dia akhirnya dapatlah ke jahanam. Tahu kenapa Allah bilang jauhi dari prasangka? Karena menghasilkan efek apa? Efek domino, multiply effect, butterfly effect. Nah, itulah dia. Apa-apa. Multiverse effect. Ya kan? Kenapa? Jauhi prasangka. Bisa menyebabkan multiply effect. Gitu dia. Ya. Nah, kita. Kalau lah prasangka itu di warung kopi, di pasar, di CFD, oke lah. Ini di pondok. Ini di musola. Saling prasangka sesama dia. Itu lebih kena bantai Allah antum. Kalau di pasar anggaplah malaikat sikit. Mungkin lupa, tak tercatat. Anggaplah, tak tercatat antum maksiat. Ada malaikat masih ini. Ya, sedang gibah yuk. Tapi di pondok saling memprasangka satu sama lain. Tahu, penjilat tah. Jangan sama kiai dia tah. Tah pandai tah dia tah.
Jangankan hidup dia bawa Al-Fatah, bawa Al-Fatah. Kan? Nah, coba dong. Jangankan dia tuh, masak ya kerja makan, besok dia tidur kan? Nah, coba lihat. Sebenarnya sibuk nilai orang lain. Cuman mana lah kalau mau begitu? Nah, ya kan? Zaman benar kerja itu masak, habis itu Bang Yahya nih, dia negakkan kita subuh, dia tak ada subuh, habis kata orang. Dia tak tahu ya itu flamboyan subuh-subuh. Kau gantikan lagu flamboyan ini saya. Demi kita semua nih, aku yang harus lagi dalam kehangatan dalam tidurku, ya kan? Flamboyan. Tengok si Ameng, si Aseng, Aliong. Kau gantikan aku nih. Kayak gitu ada. Jangan, tak boleh ada. Jadi mulai dari kita, tak boleh ya. Saya dengar lagi sini saling prasangka ini. Sampai saya bikin video. Nah, kiai, prasangka ada kiai. Tak. Contoh, kalaupun ada yang buruk di antara kita, ada di antara sahabat malam masih tidur, saya bangun jadi sayang, bangun saya, terus bilang, berarti, bagus banget Pradi. Saya marahkan, karena kasih sayang tuh akan bisa merubah. Coba kau, woi bangun woi, saya kau nih ngapa tidur tidur sini? Ngapa kau tidur nih? Pasti dia, pasti gitu. Kan dengan kasih sayang, surah 3159. Apa prasangka sampai min min, kiai min kiai. Gitu ya, jangan lagi saya dengar di pondok, di internal pondok saling sangke. Ngapa si Anu dapat hadiah, ngapa ini tak dapat hadiah, ngapa ini dijodohkan, ngapa ini tak dijodohkan, harusnya dijodoh saya, ngapa ini. Dah ikut ya kita. Selama yang arahkannya orang yang mungkin menurut kawan-kawan lebih baik, berarti itulah menuju kebaikan. Itulah dia. Ngapa kami tak diajak meeting, kami ini diajak meeting, nah, gitu-gitu tuh. Kan tak ada kerja di namanya, betul lah. Ya, kalau prasangka tuh di luar pondok, di luar kajian, udahlah masuk-masuk ke dia lah gitu. Tapi kalau dalam masjid, dalam pondok, kena azab cepat lah kita. Ngapa? Malaikat nengok, cepat. Gua nggak capek-capek cari kesalahan. Keren nggak? Istilahnya. Oke, nah, kan pasti datang ada maksud dan kawin kan pasti datang ke sini kan. Nah, gitu. Itu prasangka baik. Prasangka itu ada dua. Satu prasangka baik yang mengibatkan dosa, satu prasangka buruk. Coba yuk latihan yuk di luar banyak ingat Allah, di luar banyak amal, di luar jauhi circle yang tak positif produktif. Coba yang keempat ya, pakai rumus yang keempat. Latihan sangka baik. Mana Bang Yahya tak ada nih? Oh, jadi tablik akbar kelas Buri. Nah, kan gitu, bagus kan sangkanya? Nah, oh ngapa? Ngapa pula dia tuh yang diminta nemankan Kiai begitu, nemankan Bunda Mira begitu? Oh, kayaknya dia yang paling pas dan tahu tuh. Syukurlah ndak kita banyak koper di bawah tuh, nah, kan? Bagus ya, sangka baik kan? Kayak gitu. Jadi sekarang latihan sangka baik ya lah kita. Ya, latihan. Jadi akhirnya tertimpa terus file-file tuh. Coba kebayang nggak kalau orang suruh sangka baik ya, ya kan? Ngapa dia curi itu? Mungkin dia lagi butuh. Keren nggak jawabannya? Udah, saya doakan, moga ditobat. Selesai. Tapi kalau sangka buruk, ya Allah tak nyangka anak Bang Ahmad tuh curi rupa dia. Heeh. Memang itu gak bapak dulu gitu. Ah, panjang lah. Jadi majelis gibah dan fitnah, ya kan? Nah, sangka baik ya gitu dengan belajar. Jadi terakhir latihan apa? Sangka Sangka baik. Jangan-jangan dia mau ini. Akan aku latihan sangka baiknya. Betul lah. Betul lah, Hid. Jangan-jangan dia ini ngefans sama saya ini. Mana kak? Ah, kan itu. Itu Islam nih. betul. Sangka baik. Tuh. Itu agak bagus tadi gitu. Tengok kita Bang Dani nasional. Memang Dani ini kapasitasnya Ustadz memang pembicara. Sangka baik lah dia. Ah, cocok juga dia jadi sudah satu kanker dengan Bang Onim. Dia tinggal di Gaza. Nah, itu latihan sekarang. Latihan apa? Sangka baik. Nah, itu dapat pahala dan minimal latihan sangka baik itu bagian terkecil. Jadi gini, lupa saya ada hadisnya. Sangka buruk itu setara dengan ucapan yang dusta dosanya. Sangka baik itu adalah doa. Nah, latihannya apa? Yang terdekat pasangan. Walaupun secara realitas pasangan antum belum berubah, sulit untuk diajak sama-sama hijrah. Cukup berpikir,
Jangan antum curhatkan kondisi dia. Suami saya itu begini, istri saya itu begini. Yakin jadi kebenaran lah tuh. Kemana Pak Ustadz ya? Laki saya itu sampai berani kan? Laki saya itu suka benar. Ada kemarin saya ngisi curhat ya. Ustadz, cuman mana cara menyikapi suami suka berzina? Depan publik dia ngomong gitu. Makin rajin berzina lah lakinya. Kebaik ya. Cuman kebaik ya, emang tidak mudah. Latihan, maka butuh otot, butuh kekuatan. Ya kan? Gitu kawan-kawan ya. Jadi mari kita merubah sesuatu yang mustahil, yang buruk dengan sangka baik. Karena sangka baik itu apa? Doa. Sangka baik sama Ustaz Akil. Oh, tidak apa-apa, dia sedang berjuang. Nah, ya kan? Assalamualaikum. Hmm, ya, gitu loh. Nak potong gajinya. Ya kan? Demi menghibur kita semua tuh loh. Demi menghibur kalian semua, acara Clara Sinta dan Sakira Dawala kemarin nombok 32 juta. Hah? Tapi saya apresiasi Ustaz Akil datang. Dah Kak, tolong talangkan dulu bayar hotel sama Clara, potong gaji saya. Lalu ada yang bilang, ya Allah, Masya Allah Ustaz Akil, heroik sekali. Tapi apa yang mau dipotong Ustaz Akil? Kan gaji Ustaz Akil udah habis tuh bayar arisan. Tapi tak apa-apa, niatnya sudah lebih dari cukup. Saya nih kalau jadi bini Ustaz Akil nih, bangga sekali punya calon suami macam ini nih. Uh, Hafalah tak mantap gitu lah dia. Tenang Ustaz Akil. Ini hanya Sunda Gurau Belaka. Tapi begitu. Nah ini, tapi nanti lah kajian Ustaz Akil nanti kita bahas ya. Nah, kita sangka baik. Kok sangka baik takbir? Tapi ada Ampun momen kayak Kiai. gini. Ini, tapi akhirnya saya ya berbaik sangka. Ini latihan akil untuk ketemu kesadarannya. Kiai, berapa ngundang Kak Clara Sinta? Sekian puluh juta. Sewa gedung berapa? Jadi jangan untuk pikir-pikir acara tuh untung banyak apa. Bukan. Ini latihan. Bayangkan kami, saya selaku orang tua, Ustaz Kiki, berinvestasi yang besar untuk melatih anak-anaknya bertumbuh. Berapa bayarnya Ustaz Akil? Clara Sinta sekian puluh juta. 25 juta. Ya kan? Bayar sewa tempat berapa? 20 juta. Dan 45 juta. Oke, buatlah acara jalan-jalan. Kiai, ini Sakir Daulay mau nggak? Mana cukup kil duitnya lagi nanti ente beleng-beleng. Tapi tak ada Kiai dia butuh tiket pesawat ya Kiai. Adalah kalau butuh tiket pesawat ya. Kalau enggak wah, seru lah. Hitungan saya dah beres lah nih. Ya kalaupun nombor 2 3 juta enggak apa-apa. Yang mahal tuh perjalanan, latihan, networking itu yang mahal. Malam begitu. Ustaz Akil mana RAB Ustaz Akil? Gitu dikirimkan RAB-nya minus 32 juta. Apa hanya itu? Minus 32 juta? Langsung bular matanya. Gitu. Terus gue jadi, kok banyak Kil? Iya Bi, kemarin tuh mana duitnya Kil? Kan dapat pemasukan 41 juta, ini. Terus sisanya, ya bayar sakit. Kok bayar sakit? Kan ada. Iya Bi, waktu beberapa hari sebelumnya sakit minta 15 juta. Hmm. Nah, Ustadz Akil lebih tak enaknya untuk mengatakan batal. Kalau saya sih, saya gas. Tapi jadi kadang ini pelajaran. Ada momen di mana orang itu, tanda kutip, malu kemaluannya lebih besar daripada realitasnya. Rasa malu, gitu loh, tidak enakan. Nah, itu bahaya. Banyak teman-teman saya berutang tuh gara-gara rasa malu. Heeh. Kayak kejadian Bunda waktu dulu 10 tahun yang lalu, utangnya cuma 200 juta. Malu untuk ikut publik. Akhirnya dari sana tuh, itu bahaya. Ya, logika harus bermain di waktu itu. Tapi saya sekarang sangka baik, inilah latihan Ustadz Akil. Untuk kalau dia harus mengganti 32 juta, tangganya Allah tahu dia punya kapasitas lebih daripada itu. Wah, karena itu bukan karena kemaksiatan, bukan. Yang mahal itu kan ketika Mama Ustadz Akil maju ke depan, lebih sayang dan rindu sama sakit timbang Ustadz Akil. Itulah tali kasih, ya kan? Itulah dia. Nah, begitu pelajarannya. Kesimpulannya adalah sangka baik. Pokoknya ini orang tuh sangka baik ya terus. Dia belum berubah masih maksud sangka baik. Pokok sangka baik. Nah, ucapannya betul. Nengok orang belum ini Vicente bangun ya semangat ya. Vicente. Kebayang nggak kalau energi itu tertularkan? Semuanya berkasih sayang nggak jadinya? Indah dunia. Baru di situ. Wah, gitu tadi. Oke, itu yang bisa disampaikan pagi hari ini yang tak seberapa ini. Semoga bermanfaat.
Semoga kita semua terhindar dari tipu Amin. daya setan, pinjol, zina, ya kan, narkoba, khamar, dan segala macamnya. Habiskan diri dengan sangka baik, karena sangka baik itu bagian daripada apa? Doa. Doa. Masih banyak yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.